pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. DPS capaian untuk sensus hingga saat ini untuk Sumatera Selatan sudah mendekati 80% dari target 100%. Alhamdulillah artinya tinggal waktu lebih kurang 1 bulan ke depan kita akan selesaikan. Untuk penanganan perbaikan jalan, baik itu rutin maupun efektif maupun rekonstruksi, itu totalnya 486 miliar untuk 1.565 km. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pendataan sensus ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai 80% hingga akhir Juli 2026. Pemerintah provinsi optimis sisa target 20% akan tuntas pada akhir Agustus mendatang. Pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 486 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk perbaikan ruas jalan lintas timur Sumatera. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Pilih Makomi. Pendengar, kita awali informasi pertama. Pendataan sensus ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai 80% hingga akhir Juli 2026. Pemerintah provinsi optimis sisa target 20% akan tuntas pada akhir Agustus mendatang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan sensus ekonomi 2026. Hingga akhir Juli, pendataan lapangan dilaporkan telah menembus angka 80%, menyisakan margin 20% yang ditargetkan rampung total pada penghujung Agustus mendatang. Data hasil sensus ini bukan sekedar angka di atas kertas. Hasil pendataan ini diproyeksikan menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah dalam memetakan struktur perekonomian dan karakteristik pelaku usaha. Tanpa data yang akurat, perumusan program pembangunan ekonomi di masa depan berisiko kehilangan arah. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menegaskan koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk mengejar sisa target dalam 1 bulan ke depan. Karena tadi dipaparkan dari Pak Kepala DPS, capaian untuk sensus hingga saat ini untuk Sumatera Selatan sudah mendekati 80% dari target 100%. Alhamdulillah artinya tinggal waktu lebih kurang 1 bulan ke depan kita akan selesaikan yang ada 20%. Namun kecepatan bukan satu-satunya parameter keberhasilan. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mengingatkan informasi dari responden tetap menjadi faktor yang paling krusial. Dukungan dari pemerintah, kabupaten, dan kota sangat dibutuhkan untuk memastikan petugas di lapangan mendapatkan akses data yang berkualitas. Kepala BPS Sumsel Wahyu Yulianto menekankan pentingnya kejujuran responden memberikan informasi agar gambaran ekonomi daerah benar-benar mencerminkan realita di lapangan. Mendapatkan dukungan yang penuh kembali dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk penyelesaian akhir. Dan alhamdulillah capaian kita kan cukup bagus. Sehingga harapannya respon rate tadi ya hingga 100%, tapi bukan hanya pada sisi respon rate-nya saja, tapi juga dengan kualitas datanya gitu. Ya tentu jawaban dari responden kita harapkan ya seakurat mungkin. Kemudian juga dari sisi cakupan juga demikian. Dengan sinergi antara Pemprov Sumsel, BPS, dan dukungan pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota, Sumatera Selatan optimis mampu menghasilkan basis data ekonomi yang solid untuk menopang kebijakan strategis di tahun-tahun mendatang. Riana Maridani melaporkan.
Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di provinsi itu telah mencapai 81,87% atau sekitar 2,48 juta pendataan unit usaha dan keluarga hingga 31 Juli 2026. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto di Palembang pada hari Jumat mengatakan capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan sensus berjalan cukup baik dan ditargetkan seluruh pendataan dapat diselesaikan sebelum batas waktu pada 31 Agustus 2026 mendatang. Ia juga menjelaskan penyelesaian tersebut, pendataan lebih awal diperlukan agar BPS memiliki waktu untuk melakukan verifikasi dan juga supervisi terhadap data yang masih memerlukan pendalaman. Salah satu manfaat yang dihimpun pemerintah adalah mendukung penyusunan berbagai program agar penyalurannya tetap tepat sasaran. Data sensus ekonomi juga diharapkan ke depan dapat menjadi salah satu sumber untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Tapi saat ini kita tidak langsung serta-merta bahwa ketika nanti Bapak kita datang akan merubah desil, tidak. Yang saat ini terjadi, ya, perubahan desil yang saat ini bukan dari sensus ekonominya, akan tetapi proses update yang dilakukan dari data DTC yang sekarang ada, kemudian update-nya itu parsial, ya, pada kelompok-kelompok tertentu, karena itu programnya Kementerian Sosial. Ketika mereka melakukan perbaikan untuk sasaran yang PPI, kemudian pendamping PKH, bahkan sekarang masyarakat kan. Terkait temuan profil ekonomi baru dari pelaksanaan sensus, data yang diperoleh saat ini masih bersifat awal sehingga belum dapat menggambarkan struktur ekonomi Sumatera Selatan secara keseluruhan. Namun berdasarkan data sementara, sejumlah sektor yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi Sumatera Selatan masih terlihat dominan, seperti pertambangan, pertanian, dan juga perdagangan. Pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait sensus ekonomi 2026, sejauh mana progres pendataan di kota Palembang. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Sensus ekonomi 2026 di Kota Palembang menunjukkan bahwa memiliki progres yang positif karena seiring dengan pencapaian pendataan di Sumsel telah mencapai 81,87% sampai akhir Juli itu di tahun 2026 ini diharapkan seluruh pelaku usaha bisa mendukung proses pendataan agar hasil sensus benar-benar akurat dan juga sesuai dengan data lapangan. Data ini sangat penting juga untuk dasar penyusunan kebijakan, peningkatan investasi, dan pengembangan ekonomi daerah di masa depan. Karena partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026. Saya Bais dari Sukabangun. Sensus ekonomi jangan hanya sekedar mendata. Kalau hasilnya tidak ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang membantu pelaku usaha, tentu masyarakat akan mempertanyakan manfaatnya. Yang dibutuhkan bukan hanya data, tapi juga solusi nyata. Saya menghimbau seluruh pelaku usaha di Kota Palembang untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026 dan memberikan data yang benar. Partisipasi kita sangat penting agar hasil pendataan akurat dan bisa menjadi dasar pembangunan ekonomi yang lebih baik. Saya Shira dari Kempten. Saya mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Palembang. Pendataan yang akurat sangat penting agar pemerintah mengetahui kondisi usaha masyarakat. Dengan data yang valid, program bantuan dan kebijakan ekonomi bisa lebih tepat sasaran. Sensus ekonomi 2026, bagaimana progresnya di Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Banyu-Asin? Berikut wawancara singkat bersama Koordinator BPS Kabupaten Banyu-Asin untuk Kecamatan Talang Kelapa, Adi Sutarto. Nah, sebelum kita ke lapangan ini ada data yang sudah kita lakukan sebelumnya, Mas. Sebelum tahun 2026 ini atau 2025 kemarin ada namanya pemetaan wilayah. Nah, petugas kami juga lapangan itu. Nah, berdasarkan pemetaan wilayah itulah dasar untuk kita bekerja tahun 2026. Nah, data wilayah itu nanti mereka kerjakan per blok sensus itu namanya per RT. Nah, jadi Talang Kelapa ini ada 104 petugas
lapangan dan pengawas yang dilakukan. Nah, pada saat mereka ke lapangan itu dibekali peta blok sensus dan perilis nama-nama warga yang sudah ada dan yang belum ada. Nah, yang sudah ada itu data-datanya banyak sumber. Dari Capil, ada dari koperasi, dari BKBN, dari BPS, terkumpul terangkum di situ. Nah, kita ngupdate sudah data itu, diupdate, kita pakai datanya pakai aplikasi. Tapi dibekali juga di aplikasi itu nama-namanya. Di RT1 nih misal, kita buka RT1. Nama semua RT1 ada. Tapi ada juga yang tidak ada. Tidak ada juga banyak. Nah, itu perlakuan ada dan tidak ada tuh, ya gimana petugas kita sudah dilatih. Perlakuan yang sudah ada seperti ini perlakuannya di data langsung, yang tidak ada variabel kolom-kolom penambahan di situ. Dan langsung wawancara. Kita datangi door to door, sudah dibekal ke rumah RT, kita dapat cap RT, kita ke rumah warga-warga door to door. Nah, itu kalaupun ada kesulitan, macam-macam kesulitan di lapangan itu, apalagi kalau orangnya nggak ada di tempat. Nah, itu akan dikunjungi berulang, Mas. Berulang. Sekali, nanti kunjungi lagi 2 kali, 3 sampai 4, 5 kali sampai batas akhir pencacahan tanggal 31 Agustus. Kalaupun tidak ada, nanti RT diajak, RT ini ngapo dak RT punya ngapo dia nggak galak di data, itu didampingi berjenjang nanti dari petugas lapangan, pengawas, ketanggung kecamatan sampai RT datang lagi ke rumah orang itu. Kenapa Bu nggak mau dibantu? Kenapa kok tidak dibuka? Kenapa kok susah ditemui? Nah, itu berjenjang dan berjenjang itu sesuai dengan kegiatan dia. Satu petugas itu 4, 5, 6, 7 sampai 10 RT yang akan dikunjungi berdasarkan muatannya. Jadi misalnya satu RT sudah kelar, kenapa sana belum datang nih? Ya belum memang, karena petugas ini masih di sini nih. Waktunya masih tanggal 31 Agustus. Jadi kadang rame nih, aku udah di data belum, karena sabar, petugasnya masih di RT 1, di RT 2 nih, belum ke RT 3, belum ke RT 4, karena waktunya masih panjang, masih tanggal 31 Desember Agustus. Karena memang ada temuan misalnya tidak ke data, ya bisa ada temuan, tetapi bisa nanti itu tadi berjenjang. Kenapa tidak ke data nih, kita itu tadi kita kunjungi berulang-ulang itu. Pak Adi, kalau untuk satu petugas ada berapa target yang harus dilakukan pencacahan? Kalau itu tadi kan kita tadi sebelum saat ini tahun kemarin kan kita melakukan pemetaan. Jadi pemetaan itu berapa jumlah KK dan usaha yang 2025 itu sudah ada bekal gitu. Datanya sebenarnya. Nah, data itulah berapa banyak petugas yang akan kita rekrut. Nah, misalnya Kecamatan Talang Kelapo ini ada 5.000 KK misal. Artinya 5.000 KK ini dibagi. Satu petugas itu minimal satu hari itu 13 rumah tangga dan usaha. Rumah tangga dan usaha dikalikan 2,5 bulan dengan jeda rehat 15 hari. Jadi 13 kali ke jangan 75 tapi 60. Karena 15 hari itu ada pertemuan di antara mereka. Jadi 60 dikali ke 13, 780 KK usaha. Beban kerja setiap PPL atau petugas lapangan masing-masing harus tercapai. Bisa juga lebih. Karena kita kalau membagi wilayah tidak mungkin rata. Karena makanya dalam 780 itu muatannya bisa ada 2 RT cuman. Bisa jadi itu bisa 8 RT. Muatan itu mungkin ada cuma 50 satu RT, ada yang 70. Jadi banyak. Artinya seluruh yang ada di aplikasi semuanya harus terdata, Pak? Semua harus didata door to door tanpa terkecuali. Kalau ngomong door to door harus semua. Harus semua, Mas. Nah, kalau untuk pengawas, Pak, untuk satu pengawas itu membawahi berapa anggota mitra atau petugas pencacah di lapangan? 6 sampai 7 sampai 8. Iya, juga tadi kan karena muatan nomor 780 itu karena tidak bisa membagi rata ke petugas, makanya menjadi 6 sampai 8 petugas lapangan di bawah satu pengawas. Nah, kalau misalkan ada lokasi-lokasi khusus nih Kak, seperti pasar misalkan, seperti apa? Iya sama. Nah gini, kita ada perlakuan namanya BKU tuh, Badan Bangunan Khusus Usaha. Bangunan Khusus Usaha itu
pasar nih. Pasar tetap orang yang kita tanggung jawabkan satu orang itu. Jadi kalau sudah bangun usaha itu semuanya sudah mencapai 780, sudah dia pasar doang, yang lain nggak lagi diberikan. Data satu persatu. Loss itu sudah ada tanda apapun lah, apa batu bata apa yang memang dia ada tanda ya, kita tempel, ada untuk nempel stiker. Tapi kalau kaki limo yang hamparan itu didata di rumah. Di rumah. Makanya kita pas datang ke rumah, Bu, siapa dia? Saya jualan di mana Pak? Di sana, di kaki limo. Ya udah, kaki limo ada, udah kaki, berarti Ibu datang di rumah Bu. Ibu jualan di mana? Jualan di pasar, los, daging, ada meja. Oh, nanti teman kami Pak yang data di sana. Nah gitu, jadi tidak akan terdobol, tidak akan tertinggal. Oke, terima kasih Pak Adi atas kesempatan dan waktunya terkait informasi Sensus Ekonomi 2026. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan Koordinator BPS Kabupaten untuk wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Bapak Adi dari Kabupaten Banyuasin. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,24% pada Juli 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,24% pada Juli 2026. Angka tersebut sejalan dengan kondisi nasional yang mengalami deflasi sebesar 0,14%, didorong oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto menjelaskan, penurunan harga terutama terjadi pada kelompok makanan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan ayam yang pasokannya melimpah di pasaran. Kondisi tersebut mampu menekan kenaikan harga pada kelompok pengeluaran lainnya. Selain itu, kelompok pendidikan mulai mengalami kenaikan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Biaya sekolah, seragam, buku tulis, hingga kebutuhan penunjang pendidikan tercatat meningkat. Namun dampaknya masih dapat diredam oleh penurunan harga pangan. Wahyu menilai kondisi tersebut mencerminkan keseimbangan harga di tingkat konsumen. Dengan pengeluaran masyarakat yang relatif rendah untuk kebutuhan pangan, daya beli diharapkan dapat meningkat. Ya, di bulan Juli ini terlihat harga komoditas barang dan jasa di Sumatera Selatan secara umum mengalami penurunan. Tadi deflasi sebesar 0,24% ya. Bahkan kita sejalan dengan nasional juga deflasi 0,14%. Kita lihat memang ada tarik-menarik dari beberapa catatan, ada yang naik, ada yang turun, tapi memang penurunan harga untuk komoditas makanan ini mampu menarik ke bawah gitu. Ya, kita tahu bahwa di bulan ini kan ada. Ditambahkan Wahyu, di sisi lain harga beras masih menjadi perhatian karena mengalami kenaikan harga. Peningkatan harga gabah di tingkat petani turut mempengaruhi harga beras di tingkat distributor hingga konsumen. Secara tahunan atau year on year, inflasi Sumatera Selatan berada di angka 2,50% atau masih berada dalam target pengendalian inflasi. Sementara inflasi tahunan kalender atau year on to date tercatat sebesar 1,62%. Wahyu memperkirakan tekanan inflasi berpotensi meningkat kembali memasuki September hingga akhir tahun. Dengan stabilitas pasokan pangan dan pengendalian harga tetap menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan inflasi di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat kepemilikan nomor kontrol veteriner dan juga sertifikat veteriner bagi pelaku usaha peternakan untuk menjamin keamanan pangan asal hewan sekaligus meningkatkan daya saing produk peternakan. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hewan Japrizal, mengatakan pemerintah juga memberikan pembinaan dan juga pendampingan melalui percepatan sertifikasi NKV maksud kami. Penerapan tersebut Good Veterinary Prestige
serta fasilitas penertiban sertifikat veteriner agar pelaku usaha memenuhi persyaratan administrasi dan juga teknis sesuai dengan ketentuan. Sertifikat veteriner ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan hewan yang membuktikan bahwa hewan atau produk hewan telah memenuhi standar kesehatan, keamanan, higien sanitasi. Nah, sertifikat ini menjadi syarat wajib untuk menjamin kelayakan edar, keamanan konsumsi, dan lalu lintas produk hewan antar wilayah. Sementara itu, pendengar, ditambahkan Jafrizal berdasarkan data Sistem Informasi Nasional Nomor Kontrol Veteriner Sisnas NKV, baru 162 unit usaha di Sumatera Selatan yang memiliki NKV. Pemerintah pun menggencarkan gerakan percepat, permudah, dan juga perbanyak sertifikasi NKV untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan juga memperluas akses pasar produk peternakan. Selain itu, setiap lalu lintas hewan dan juga produk hewan wajib dilengkapi sertifikat veteriner untuk pengiriman antara kabupaten, kota, maupun antar provinsi. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat sistem kesehatan hewan, mencegah penyebaran penyakit, serta meningkatkan daya saing sektor peternakan di Sumatera Selatan. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPPJN Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 486 miliar rupiah dan salah satu prioritas perbaikan ruas jalan lintas timur Sumatera, kilometer 17, Kecamatan Talang, Kelapa, Banyu Asin. Pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sekitar 486 miliar rupiah untuk penanganan jalan nasional sepanjang 1.565 km di Sumatera Selatan. Salah satu prioritas perbaikan berada di ruas jalan lintas timur Sumatera, kilometer 17 Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, yang selama ini dikeluhkan masyarakat akibat kondisi jalan rusak dan bergelombang. Penanganan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan efektif, hingga rekonstruksi jalan. Pekerjaan ditargetkan berlangsung sepanjang tahun 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi arus mudik lebaran serta liburan Natal dan Tahun Baru. Kepala BBPJN Sumatera Selatan, Panji Krisna Wardana mengatakan, perbaikan di ruas kilometer 17 menggunakan teknologi beton fast track sehingga proses pekerjaan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas. Menurutnya, jalan yang selesai diperbaiki dapat kembali dilalui dalam waktu sekitar 24 jam. Untuk penanganan perbaikan jalan, baik itu rutin maupun efektif maupun rekonstruksi, itu totalnya 486 miliar untuk 1.565 km. Itu pekerjaan yang memang ditargetkan dari awal 2026 hingga akhir 2026 itu untuk persiapan Nataru maupun persiapan Lebaran kira-kira. Untuk di ruas jalan KM 17 ini di batas kota Palembangnya Betung, ini kami yaitu dengan menggunakan teknologi beton yang fast track. Selama proses pekerjaan, BBPJN Sumatera Selatan berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi. Sementara itu, pekerja dihentikan sementara pada akhir pekan guna mengurangi kemacetan di ruas jalan lintas timur Palembang Betung. Lamsihar Siltonga melaporkan. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pendataan sensus ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai 80% hingga akhir Juli 2026. Pemerintah provinsi optimis sisa target 20% akan tuntas pada akhir Agustus mendatang. Pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 486 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk perbaikan ruas jalan lintas timur Sumatera.
Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.cu.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.